الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan yang saya muliakan, kita karena waktu langsung kita membahas Sahih Bukhari. Dan kita masih berada di bab ke-66 dengan judul Babu Abwalil Ibil Wad-Dawabi Wal-Ghanam ومرابدها. Bab air kencing unta, jadi termasuk tentu kotorannya, dan dawab, binatang secara umum. Dan kambing, serta kambing. Wa marabidiha, yakni kandangnya. Pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahawa salah satu pilihan Al-Imam Al-Bukhari, beliau memilih, yakni mazhabnya, pendapatnya, bersama tentu sebagian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahawa kotoran hewan, air kemih atau kencing dan kotoran hewan seperti unta dan selainnya, secara umum dawab, tidak najis. Yani secara umum, baik hewan yang dihalalkan dagingnya maupun diharamkan. Beliau membawakan satu al-athar dan dua buah hadis. Al-athar adalah wasalla Abu Musa fi daril barid, dan Abu Musa pernah salat di rumah persinggahan, Darul Barid,
adalah tempat atau rumah singgah bagi para utusan dari khalifah. Maka mereka bertempat tinggal di Darul Barid. Biasanya berada di ujung kota. Abu Musa saat itu sebagai amir di mana? Di Basrah, di Kufah. Basrah atau Kufah. Di Kufah. Sebagai amir di Kufah pada zaman Umar dan pada zaman Uthman. Penguasa di Kufah, salah satu bagian dari Irak. Abu Musa amirnya. Beliau biasa menemui para utusan dari khalifah di Darul Barid itu yang dikenal dengan nama Darul Barid. Tempat singgah para utusan dari khalifah. Beliau salat di situ. Dan juga wasirkin. Sirkin ini tempat di situ ada kotoran hewan seperti kandang. Tempat ditambatnya atau ditambatnya di situ hewan, kambing dan lain sebagainya. Tempat parkirnya hewan lah. Di situ menunjukkan bahwa Abu Musa berpaham bahwa tentu tidak selamat dari terkena kotoran hewan. Bahwa air kencing dan kotoran hewan itu seperti unta dan lain sebagainya tidak najis. Beliau salat di situ. Wal bariyatu ila jambihi, sedangkan Sahara. Nah, ini menunjukkan ke Darul Barid itu berada di ujung kota karena setelahnya padang Sahara. Wal bariyah, yakni padang Sahara, ila jambihi, di sampingnya. Maka mereka, sebagian utusan mengatakan kepada Abu Musa, salat di sini, di Sahara. Faqala, maka Abu Musa mengatakan, ha huna wa thamma sawa'un. Salat di sini dan salat di sana sama hukumnya. Ini al-athar dimausulkan sebagaimana dikatakan Al-Hafidh oleh Imam Abu Nu'aim, Syekhnya Bukhari di Kitabus Salah. Saya kira Abu Nu'aim di sini Abu Nu'aim Fadl bin Dukain. قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث هو السلمي الكوفي عن أبيه قال صلى بنا أبو موسى. Abu Musa salat mengimami kami fi Daril Barid. Wa hunaka sirkin dawab. Dan di situ ada kandang hewan. Tentu ada kotorannya di situ. Ya. Wal bariyatu 'ala al-bab. Sahara, padang Sahara di depan pintu sebetulnya. Faqalu, maka mereka berkata, "Lau sallaita 'ala al-bab", kalau sekiranya engkau salat di muka pintu, yakni di padang Sahara, jangan di sini.
Sini ada terkena kita kotoran hewan dan tapi Abu Musa menjawab seperti itu. Ha huna wa thamma sawa'un. Di sini dan di sana sama. Ya, ini Abu Musa ingin menunjukkan kepada mereka bahwa ini tidak najis. Tapi perlu kita ingat bahwa sesuatu yang tidak najis tidak berarti tidak kotor secara adiyah. Ya. Karena najis itu hukum syar'i. Harus datang berdasarkan wahyu. Jika tidak ada nas, maka ia kembali kepada hukum asal segala sesuatu suci. Sampai datang dalil yang menyatakan najis. Oleh karena itu, kaidahnya, setiap yang najis pasti haram. Karena ia terkait dengan hukum haram, maka memegangnya pun haram. Tetapi tidak sebaliknya. Tidak setiap yang haram najis. Khamr haram. Tapi ia menurut pendapat yang rajih tidak najis. Tidak najis. Ya, apalagi heroin, narkoba, narkotika, ganja haram. Apakah ia najis? Jawabnya tidak. Emas bagi laki-laki haram. Apakah ia najis? Jawabnya tidak. Tidak setiap yang haram najis. Tetapi setiap yang najis pasti haram. Setiap yang najis pasti haram. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Tidak berarti juga kalau tidak najis itu tidak kotor. Kotor secara uruf, kotor secara adiyah. Tidak secara syar'iyah yang dinyatakan dengan kenajisannya. Seperti kuah sayur saja tumpah ke pakaian kita, kita katakan pakaian kita kotor. Padahal tidak najis. Ya, itu berbeda. Karena najis hukum syar'i. Karena itu Abu Musa al-Asy'ari, al-faqih, dia mengatakan kepada para utusan itu, untuk sahabat-sahabatnya, ha huna wa thamma sawa'un. Di sini dan di sana sama. Salat di Darul Barid dan di situ ada sirkin, kotoran hewan yang mungkin tidak selamat terkena. Dengan di muka pintu yang Sahara, padang pasir luas, sama. Beliau ingin menjelaskan hukumnya. Di sini. Jadi tidak pakai perasaan. Ketika berbicara tentang hukum najis atau tidak harus berdasarkan nas. Nah, ini dia. Ini yang Al-Imam membawakannya sebagai hujjahnya. Dan di bab ke-56 beliau dengan tegas mengatakan bahwa Nabi SAW tidak menyebut, tidak menerangkan sesuatu yang najis selain dari air kencing manusia. Hujjah yang kedua, hadis yang beliau bawakan dari jalan Abu Kilabah an Anasin qala. Dari Anas qala, dia berkata, qadima unasun min Uqlin au Uraynata. Datang ke Madinah, yakni dalam keadaan sakit mereka. Ini kita ketahui dari riwayat yang lain. Karena hadis ini diulang oleh Al-Imam sampai 14 kali.
menunjukkan bahwa di dalam hadis terdapat hukum-hukum yang ada kalanya sangat banyak sekali. Sampai 14 kali diulang. Dan di sebagian riwayatnya dikatakan bahwa orang ini membawa penyakit, datang dalam keadaan sakit. Sakit apa mereka? Dalam riwayat selain Bukhari dan bisa dari riwayat Imam Al-Bukhari juga, sakit semacam kelaparan. Kurus badan mereka, lapar terus gitu. Tak sakit apa itu? Ya. Dari Uql atau Uraina, yang benar Uraina. Fajtawawul Madinah, dan mereka juga tidak cocok dengan udara Madinah. Ada yang mengatakan fajtawawul Madinah, yakni terkena wabah Madinah, yaitu demam. Ini barangkali setelahnya. Fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bidikahin. Bentuk jamak dari likhatun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi unta-unta beliau yang sedang digembalakan. Wa ayyashrabu, dan agar mereka meminum min abwaliha, dari air kencingnya, wa albaniha, dan susunya. Fantalaku, maka mereka pun berangkat, ya, dan melaksanakan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk meminum air kencing unta, ya, itu unta nih ya. Unta biliqahin, unta yang mempunyai air susu, sedang air susunya banyak. Ayyashrabu min abwaliha wa albaniha, agar mereka minum sebagian dari air kencingnya dan susunya. Lalu mereka berangkat dan mereka melaksanakannya itu, minum. Sehat. Tapi mereka memang tidak cocok dengan di Madinah itu. Dan mereka datang ini masuk Islam, membaiat. Ketika mereka telah sehat, qatalu ra'iyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membunuh salah seorang pengembala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengembala unta-unta Nabi. Itu unta-unta sedekah, zakat. Sebagian barangkali kepunyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pengembalanya tidak satu. Ada mungkin beberapa orang, mungkin 2 atau lebih yang mereka bunuh. Ini satu mereka bunuh. Wastaqun na'am. Selain mereka membunuhnya, mereka pun membawa lari, yakni mencuri unta-unta itu. Faja'al khabaru fi awalin nahar. Lalu datang berita di awal siang, sampai kabar. Barangkali ini diberitahukan oleh pengembala yang tidak sempat mereka bunuh, bahwa beberapa orang itu, 7 atau 8 orang itu membunuh salah seorang pengembala dan mereka kabur, mencuri, membawa unta-unta itu. Faba'atha fi atharihim, maka beliau, yakni Nabi SAW, mengutus beberapa orang untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Ini keahlian orang-orang Arab, salah satu keahliannya itu bisa tahu jejak orang. Itu kebiasaan mereka. Itu tidak tertandingi kelihatannya. Falamma irtafa'an naharu ji'a bihim. Nah, dengan mudah mereka
mengetahui di mana arahnya itu, kemana mereka membawa unta-unta itu. Ketika siang hari, maka mereka sudah dibawa ke Madinah. Maka mereka pun dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Itu membunuh, merampok, ya, murtad lagi. Faqata'a aydiyahum wa arjulahum. Dipotonglah tangan dan kaki mereka selang-seling. Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Tangan kiri dipotong, kaki kanan dipotong. Ini hukuman nas Al-Quran dalam surat apa? Al-Maidah. Ya. Al-Maidah. Wasummirat a'yunuhum, dan dicongkel mata mereka. Ini kisah yang seimbang karena mereka mencongkel mata pengembala itu. Congkel. Maka mereka pun dihukum dicongkel juga. Matanya dibutakan. Wa ulqu fi harrati, dan mereka dilempar di harrah. Harrah itu adalah padang bebatuan hitam. Tentu saja mereka kehausan. Yastasquna fala yusqauna. Mereka meminta minum dan tidak diberi minum sampai mereka mati. Qala Abu Kilabah menjelaskan di sini, fahaula'i saraku. Mereka ini pertama mencuri. Kedua, waqatalu. Mereka membunuh. Ketiga, wa kafaru ba'da imanihim. Mereka kufur sesudah keimanan mereka. Mereka datang masuk Islam, membaiat Nabi SAW dalam keadaan sakit dan diobati. Setelah sembuh, mereka mengatakan bahwa mereka tidak cocok di Madinah. Ya. Setelah sembuh, maka mereka mencuri, membunuh, murtad. Waharabullaha wa rasulahu. Mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa air kencing dan kotoran unta kemudian dikiaskan secara umum oleh al-imam. Karena tidak ada dalil yang memisahkan antara hewan yang halal dimakan dagingnya dan hewan yang haram dimakan dagingnya. Itu butuh dalil. Ketika ada dalil ini, maka yang lain dikiaskan kepada seluruh hewan. Bahwa air kencing dan kotorannya tidak najis. Ya. Sebaliknya, mazhab yang mengatakan bahwa yang najis itu adalah hewan yang haram dimakan dagingnya. Untuk menentukan bahwa yang tidak dimakan dagingnya, yang haram dimakan dagingnya berdasarkan hadis ini. Hewan yang lainnya yang halal dikiaskan dengan ini. Kemudian mereka mengatakan bahwa hewan yang halal dagingnya seperti unta, dalilnya hadis ini. Yang selainnya, kambing dan lain sebagainya dikiaskan. Ini berbeda cara kiasnya. Paham enggak? Bukhari dan kawan-kawannya mengkiaskan secara
umum. Baik yang dimakan dagingnya, yang dibolehkan dimakan dagingnya, maupun yang tidak dibolehkan dimakan dagingnya. Baik yang halal maupun yang haram. Mazhab yang lain, itu mazhab Imam Ahmad, kemudian juga Al-Imam Malik, dan sebagian dari kaum salaf, kemudian dari orang-orang yang semazhab sependapat dengan Syafi'i pun berbelok dan mendukung mazhab ini. Seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnul Munzir, Ibnu Hibban, kemudian Al-Istakhri dan Ruyani. Itu berpendapat bahwa yang tidak najis adalah hewan yang halal dimakan dagingnya. Dalilnya ini. Bukhari juga dalilnya ini. Tapi cara mengeluarkan hukumnya berbeda. Ini nasnya. Bukhari dan kawan-kawannya mengkiaskan secara umum. Karena tidak ada dalil yang membedakan antara hewan yang halal dan hewan yang haram. Itu dia. Ini agak sulit ketika mazhab yang mengatakan yang tidak najis itu khusus hewan yang halal. Ceritanya, mana dalil yang menyatakan bahwa hewan yang tidak dimakan dagingnya yang haram itu najis? Bagaimana dalilnya? Mungkin mereka mengkiaskan dengan babi, bisa jadi. Ya. Ada aja jalan para fuqaha mengeluarkan hukumnya. Paham sampai di situ ya? Paham sampai di situ. Ya. Ini mazhab yang terkenal dari Imam Malik, Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dari Syafi'iyah. Dari orang-orang yang sepaham dengan Syafi'i membelot, mendukung mazhab ini. Bahwa binatang yang halal itu air kencing dan kotorannya tidak najis. Tidak najis. Berdasarkan nas ini. Hewan yang lainnya dikiaskan. Yang najis adalah menurut mereka hewan yang haram dimakan dagingnya. Ini berbeda mazhabnya dengan Bukhari dan kawan-kawannya yang sepaham dengannya. Sampai di situ pahamnya. Itu paham. Kita lihat dulu hadis ini. Keluar dari sini beberapa ahkam dijelaskan oleh Bukhari di kitab sahihnya di berbagai macam tempat. Di antaranya adalah disyariatkannya berobat. Kalau berobat itu tidak disyariatkan, tentu Nabi SAW tidak memerintahkan orang itu untuk berobat. Masyru' berobat itu. Menunjukkan juga bahwa di antara obat adalah air kencing unta dan air susunya. Jadi dicampur. Sebagian mengatakan bisa saja berdiri sendiri air kencingnya. Itu obat. Berdasarkan nas wahyu. Tidak ada yang tahu manusia. Ini dari Nabi SAW langsung. Nah, untuk penyakit apa? Nah, umumnya untuk penyakit yang orang itu sakit. Itu. Kata sakit kelaparan gitu. Apa tuh sakit kelaparan? Jadi badannya makin hari makin lemah, kurus gitu. Lapar, sangat lapar. Itu dia. Sakit yang diderita oleh orang-orang ini. Ada yang mengatakan juga mereka terkena wabah di Madinah itu. Tapi sebetulnya mereka datang membawa penyakit, sudah sakit.
Kemudian ada juga wabah di Madinah. Jadi kalau kita kumpulkan. Ya. Kemudian para ulama mengitlakkan secara umum bisa menjadi obat air kencing dan susu unta. Yang terbaik adalah kita minum bareng air kencing, air susu. Berapa takarannya tidak juga dijelaskan. Dan ini sudah sejak zaman ketika keluar hadis ini dan setelahnya maka itu dijadikan obat. Bahkan diperjual belikan. Nah, ini salah satu obat yang berdasarkan wahyu. Ini tibbun nabawi. Tibbun nabawi itu berdasarkan wahyu. Yang tidak ada wahyu, keterangan dari ulama itu bukan tibbun nabawi. Tetapi obat-obat tradisional yang ada di setiap negeri. Dari negeri-negeri manusia, ada di Indonesia, ada di Cina, ada di India, ada di Arab. Pada zaman mereka. Jadi yang berdasarkan wahyu itu tibbun nabawi. Jangan kita mutlakkan. Ini tibbun nabawi. Padahal di situ ada tajribah, penelitian, percobaan dari manusia. Tibbun nabawi berdasarkan wahyu. Orang tidak tahu. Air kencing dan air susu onta apabila dicampur, bagaimana cara minumnya? Apa minum air kencing dulu atau air susu, kemudian susu atau dicampur? Itu obat. Sehat orang ini. Falamma sahhu, dari sakit yang membinasakan itu. Ini tipu nama. Sejak itulah tersebarlah bahwa salah satu pengobatan dengan air kencing unta dan air susunya. Ada yang mencukupi air kencing saja atau susunya. Yang terbaik tentu mencampurnya. Ya, nah, orang-orang yang ahlinya tentu bisa meneliti ada apa di situ. Madu misalnya. Nas Al-Quran. Syifa. Itu tibbun nabawi. Nas Al-Quran. Ya. Nah, bagaimana cara meminumnya? Cara meminumnya tentunya harus tahu dosisnya. Ya, sakitnya apa, tepat apa tidak. Kemudian kapan diminumnya. Gimana iklim negeri setempat. Itu ya penelitian dari ulama untuk menerapkan itu. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Fa'idha usibat dawa'ud da' bara'a biiznillah. Apabila tepat obat kepada penyakitnya, maka sembuh dengan izin Allah. Lihat, ada 3 bagian di situ. Bagian yang pertama, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dalam hadis-hadis yang lain, banyak sekali hadisnya, Nabi SAW mengatakan bahwa nanti akan diketahui oleh orang yang mengetahuinya. Ini dokter, tabib. Dan tidak diketahui oleh orang-orang yang jahil. Dalam riwayat lain. Kemudian bagian yang kedua, apabila obat itu tepat bagi penyakit. Obat batuk tentu obatnya obat batuk. Ya, harus tepat obatnya itu. Dan ada kecocokan dengan tubuh. Obat secara umum. Ya, tepat. Nah, dari situ juga keluar yakni
berapa yang harus diminum, berapa banyak. Dalilnya hadis yang lain lagi. Ada seorang sakit perut ya, buang-buang air atau apa saudaranya. Nabi SAW perintahkan kasih madu. Aduh, nggak sembuh, kasih lagi. Berarti dosis yang dia berikan kurang. Kasih lagi. Sampai 2-3 kali sembuh. Nabi katakan bahwa Allah benar. Perutnya yang bohong. Perut orang. Allah katakan benar bahwa madu itu syifa. Tapi madunya asli. Madunya. Nah, ini perlunya takaran ukuran. Tidak ada minum ini segelas. Gelas banyak. Ada gelas model gini. Ya kan? Ada gelas model gini. Gelas yang mana nih? Taubib menerangkan satu gelas gini. Gelas yang mana? Kemudian berapa mili? Ini sembarangan dan serampangan. Ya, itu ya, disyariatkannya berobat dan ada salah satu obat di hadis ini. Ya, kemudian juga tentang hukuman orang ini dan seterusnya, panjang ya, diulang-ulang oleh al-imam. Nah, sekarang ada lagi madhab yang Al-Hafidh sendiri mengatakan bahwa itu madhabnya Asy-Syafi'i dan jumhur ulama. Najis. Ini lawan dari madhab Bukhari. Semuanya najis. Baik yang halal dimakan maupun yang haram dimakan. Ini terkenal madhabnya Asy-Syafi'i. Dan umumnya ulama. Al-Hafidh Ibnu Hajar di sini dia membela, bahkan ketika Ibnul Munzir itu pendukung Imam Syafi'i. Tapi dalam masalah ini dia mendukung Al-Imam Ahmad, menunjukkan tidak saling taklid, orang melihat kepada dalil. Ya. Ibnul Munzir mengatakan bahwa segala sesuatu itu hukum asalnya suci. Sampai ada kepastian najisnya. Kemudian beliau mengatakan wa man za'ama anna hadza khasun bi ulaikal aqwam falam yusib. Barang siapa yang mengatakan bahwa kejadian tersebut, yakni meminum kencing unta itu khusus untuk mereka ini, maka tidak tepat, tidak benar. Karena kekhususan itu harus ada dalil, yakni berdasarkan dalil. Kemudian beliau berhujjah lagi bahwa ahli ilmu tidak mengingkari manusia berjual beli kotoran hewan di pasar-pasar mereka dan air kencing onta untuk pengobatan mereka qadiman wa hadisan. Berarti dari dahulu itu air kencing onta dijadikan pengobatan dan diperjualbelikan. Ulama tidak mengingkari, kata Ibnul Munzir. Itu jadi hujjah. Kalau itu najis tentu akan diingkari oleh ulama. Tapi hal ini dibantah oleh Al-Hafidh wa huwa istidlalun dhaif. Istidlal dhaif ini cara mengeluarkan dalil yang lemah. Kata kalau kemudian panjang lebar beliau membantahnya karena Al-Hafidh Ibnu Hajar bersama Asy-Syafi'i dan ulama-ulama lain yang mengatakan bahwa air kencing dan kotoran dari hewan secara umum, baik yang halal dagingnya maupun yang haram, najis. Dalil mereka adalah keumuman sabda Rasulullah SAW. Istanzihu minal baul.
bersihkanlah diri dari air kencing. Karena umumnya azab kubur itu dari air kencing. Berdalil dengan itu al-baul, maka mereka mengatakan bahwa secara umum. Tetapi cara berdalil seperti itu tidak kuat karena yang dimaksud al-baul di situ manusia. Oleh karena itu Syekh Abdul Aziz bin Baz yang memberikan ta'liq di kitab Fathul Bari juz 1 dan 2 sampai 3 atau sampai 2 mengatakan wa hadza laisa bijayyid. Ini tidak benar. Yang benar was-shawab taharatu abwadil ibil. Yang benar adalah suci air kencing onta dan yang semisalnya mimma yu'kalu lahmu, yang dimakan dagingnya. Berarti Syekh bin Baz berada di madhab bersama Ahmad dan Malik dan lain-lain. Beliau membantah madhab apa yang diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Berdasarkan dalil istanzihu minal baul, bersihkanlah dari kencing. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan wa alif lam yang ada di al-baul fi qaulihi alaihi salam istanzihu minal baul lil ahdi, yakni yang menunjukkan bahwa itu yang keterangan yang sebelumnya, yakni manusia. Tidak berdasarkan secara umum. Dan Syekh juga berdalil dengan perkataan Bukhari. Dan hadis hadis Anas ini dan athar dari Abu Musa. Walhasil ada 3 mazhab sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang lalu mengenai najisnya apa tidak, najis atau tidak air kencing dan kotoran hewan. Pendapat yang pertama, apa yang dijelaskan oleh Bukhari, fikih beliau. Dan ini pendapat dari sebagian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahwa kotoran dan air kencing dan kotoran dari hewan yang halal dimakan dagingnya maupun yang haram tidak najis, kecuali kalau ada nas yang menajiskannya. Dan telah ada nas yaitu rauth. Dan rauth bisa dibatasi dengan keledai, kuda, keledai dan bigal. 3. Sudah kita bahas tentang rauth. Ya. Nah, barangkali yang mazhab yang terakhir mengatakan itu bersifat umum. Padahal itu khas. Demikian juga mungkin bisa dimasukkan babi, karena babi dagingnya haram, najis. Kemudian darahnya juga, apalagi kotorannya, membabil aula. Ya, begitu caranya. Kemudian pendapat yang kedua yang sangat terkenal, ya ini tidak najis kalau hewan itu halal dimakan. Ini mazhabnya Imam Malik dan Ahmad dan sebagian dari pendukung Syafi'i seperti Ibnu Khuzaimah dan lain-lain, Ibnul Munzir dan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan umumnya ulama. Itu yang kedua.
Yang ketiga, najis semuanya. Ini yang terkenal dari mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan umumnya ulama kata Al-Hafidh dan Al-Hafidh di situ. Dalil mereka kemutlakan keumuman hadis istanzihu minal baul. Mereka memahami alif lam di situ yakni secara umum. Baul secara umum. Oleh karena itu jauh-jauh hari Al-Imam Al-Bukhari telah memberikan penjelasan tentang dua orang yang terazab di kuburnya. Dan beliau Al-Bukhari mengatakan bahawa Nabi SAW tidak menyebut, tidak menerangkan kecuali air kencing manusia. Air kencing manusia. Mafhumnya bahwa selain dari manusia maka tidak najis. Tidak najis. Nah, itu di bab ke-56. Kemudian di bab ke-61 beliau pun menegaskan dan membawakan hujjahnya, dalilnya. Ya. Saya setuju dengan paham Bukhari sudah lama. Nah, saya teliti dalilnya lebih kuat dinisbahkan dengan yang lainnya. Adapun para pelajar silahkan meneliti di kitab-kitab fikih. Itu ada 3 pendapat itu. Tidak ada yang keempatnya setahu saya. Kemudian hadis yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam dari hadis Anas. An Anasin qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla an yubna al-masjid fi marabidil ghanam. Dari Anas dia berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat sebelum dibangun masjid, sebelum masjid dibangun fi marabidil ghanam, di tempat-tempat kandang kambing. Nah, ini kan juga tidak selamat dari terkena air kencing atau kotoran kambing. Yang menunjukkan bahwa kotoran hewan ini tidak najis. Ya, tidak najis. Ini juga dalil sebagai dalil bagi Bukhari dan orang-orang yang sepaham dengannya. Ya, saya kira itu cukup penjelasan itu. Ya, tentang masalah yang memang ramai dibicarakan di dunia Islam, di kitab-kitab fikih, tapi itu dapat diringkas. Ada 3 pendapat itu. Mazhabnya Bukhari terkenal sekali bersama para tabi'in dan sebagian tabi'ut tabi'in bahwa hewan yang halal dimakan dagingnya dan yang haram dimakan dagingnya, kotorannya dan air kencingnya tidak najis. Dalil beliau ini diantaranya. Pendapat yang kedua, bahwa hewan yang halal dimakan dagingnya, air kencing dan kotorannya tidak najis. Dalilnya hadis Anas tadi juga. Dan hadis Anas yang kedua. Hewan yang lainnya dikiaskan. Nah, kita lihat bahwa cara mengkiaskan antara Bukhari dan Ahmad bin Hanbal dan Malik dan kawan-kawannya sampai kepada Syekh bin Baz itu berbeda. Bukhari beristinbat dengan nas bahwa kotoran dan air kencing onta tidak najis. Kemudian beliau mengkiaskan secara umum, mutlak, bahwa kotoran dan air kencing dan kotoran hewan, baik yang halal maupun yang haram, tidak najis.
Sebaliknya mazhab pendapat yang kedua, mereka mengkiaskan hanya terbatas kepada hewan yang dimakan dagingnya. Sedangkan yang haram dagingnya najis. Ini pendapat masyhur sekali. Pendapat yang ketiga, sebaliknya. Semuanya najis. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Ada yang mengatakan khas. Ini dalam rangka pengobatan. Terjadi bantah-bantahan. Kan pengobatan enggak boleh dengan yang haram. Gitu. Ya. Di antara dalil mereka yang terkuat menurut mereka, sabda Rasulullah SAW tadi, agar membersihkan dari kencing. Itu kan umum. Tetapi dibantah oleh ulama, dibantah juga oleh Bukhari. Bahwa itu bukan umum, itu khusus, itu untuk manusia. Oleh karena itu Bukhari di belakang sebelum ini mengatakan bahwa Nabi SAW tidak menyebut air kencing kecuali kencing manusia yang najis. Selebihnya tidak. Begitulah beredar pendapat itu dari zaman dahulu. Khilaf ilmiah di antara para ulama. Sampai hari ini. Nah, yang para mujtahidin yang berdiri sendiri itu seperti Bukhari, ikut pahamnya sama. Imam Asy-Syaukani misalnya, ya, itu hanya beberapa saja yang najis. Hanya beberapa saja yang najis. Seperti yang saya sebutkan. Bahkan lebih kurang lagi. Yang diikhtilafkan dia tidak masukkan. Ini masing diperselisihkan. Yang ada nas betul-betul. Ada yang diperselisihkan, ada yang tidak. Seperti yang sudah disebutkan, apa saja? Coba Suhel baca. Yang najis apa saja? Satu, kencing dan kotoran manusia, kecuali kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI. Iya. 2, air liur anjing. 3, rausah. Apa? 2, air liur anjing. 3, rausah, kotoran yang terbatas yaitu kuda, keledai, dan bighal. 4, babi. 4, babi. 5, darah haid dan darah nifas. Iya, itu saja yang diinikan. Adakah najis yang lain? Selebihnya persis, tapi ada yang kuat nanti kita akan melaluinya. Jadi pertama, air kencing manusia. Dan kotorannya tentu berdasarkan hadis-hadis. Kalau kencing sudah najis, apalagi kotoran. Dikecualikan bayi laki-laki yang masih ASI, meminum ASI, air susu ibu. Kalau sudah bercampur dengan yang lain, najis. Yang kedua, air liur anjing. Nasnya sudah kita bahas. Walaupun itu diperselisihkan oleh ulama. Seperti Imam Malik kan tidak menganggap najis. Ramai kita bicarakan waktu itu. Tetapi karena nasnya kuat, tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana kamu apabila dijilat anjing, itu jelas berarti lawan dari suci najis. Itu lebih kuat. Ini dia. Yang ketiga, raus, nas tadi Nabi SAW mengatakan najis ini. Tetapi raus di situ, kotoran di situ, apakah mutlak atau khas yang terkenal saat itu? Sebagian ulama mengatakan ini khas kepada keledai karena berdasarkan riwayat Ibnu Khuzaimah. Sebagian lagi mengatakan bahwa ada 3, kuda, keledai, dan bighal, baglah. Jadi binatang yang lahir karena percampuran perkawinan antara kuda dan keledai. Maka anaknya namanya baglah atau bighal.
Itu yang ketiga. Yang keempat, babi. Nas Al-Quran. Yang kelima, darah haid, darah nifas. Nas juga. Kalau berdasarkan nas. Hanya terbatas itu. Kali hukum syar'i. Yang hukumnya berisiko haram. Sehingga para ulama itu meneliti betul. Dan nanti kita akan melalui. Ada yang diikhtilafkan seperti bangkai. Apakah bangkai itu najis atau tidak? Itu diperselisihkan oleh ulama. Kemudian madhi. Madhi itu najis apa tidak? Dan nanti akan sampai pada babnya. Sekarang kita melalui bab, akan membaca bab ke-67. Silakan Suhail. Bismillah, qala Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimallahu ta'ala fi kitabih al-Jami' as-Sahih fi kitab al-wudu. Babu ma yaqa'u min an-najasati fi as-samni wal-ma'i. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره. أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاجي. باب najis-najis, bab ma yaqa'u minan najasati fis samni wal ma'. Bab najis yang jatuh ke minyak samin dan air. Samni. Yakni bagaimana hukumnya? Kejatuhan najis itu. Al-Imam bermaksud, yakni yang beliau tuju adalah apakah ketika sesuatu itu kejatuhan najis, maka ia jadi najis atau tidak? Seperti samin dan air. Samin di sini bukan samin yang cair, tapi samin yang beku. Seperti susu beku ada ya. Kejatuhan najis. Apakah menjadi najis atau tidak? Ini yang mau dibahas. Seperti kebiasaan beliau membawakan sejumlah al-athar dari tabi'in dan seterusnya. Umumnya dari tabi'in. Kalau ada dari sahabat, maka beliau kan bawakan dulu sahabat. Kemudian tabi'in. Kemudian kalau ada dari tabi'ut tabi'in, beliau pun membawakannya. Wa qala az-Zuhri, berkata az-Zuhri, ini dimausulkan oleh Abdullah bin Wahab di kitab Jami'nya. Dari Yunus bin Yazid, dari Zuhri. La ba'sa bil ma' ma lam yughayyirhu ta'mun aw rihun aw launun. Tidak mengapa dengan air, yakni untuk digunakan, untuk dipakai air itu, selama tidak merubahnya ta'mun, rasanya, aurihun atau baunya, au launun atau warnanya. Ada hadis yang seperti ini ya. Ada hadis yang seperti ini, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ini pendapat Az-Zuhri, Ibnu Syihab. Air itu tetap suci dan mensucikan selama tidak berubah
rasanya, baunya, dan warnanya dengan sebab kejatuhan najis. Ada sebabnya, kejatuhan najis. Kalau bukan karena sebab kejatuhan najis, tapi perubahan itu memang asal seperti air laut. Air laut berubah dari air biasa. Warnanya, rasanya, baunya berubah. Tetapi suci dan mensucikan. Juga berdasarkan nas ketika seseorang bertanya mengenai air laut. Apa jawaban Nabi? Tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Suci airnya. Kemudian ditambah lagi. Ini disukai para mufti memberikan ziyadah tambahan dalam berfatwa atau menjawab yang berkaitan dengannya. Sekaligus dijelaskan oleh Rasulullah SAW, walaupun bukan dari pertanyaan, bangkainya pun halal. Tetapi air yang berubah karena diubah dan sifat air itu sudah tidak bisa dinamakan secara mutlak, maka ia hanya suci, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Contohnya air apa? Air teh, air kopi, jus dan lain sebagainya. Suci. Tetapi sifat mutlak air sudah tidak ada. Beda dengan air sungai. Air sungai juga terjadi perubahan. Air kali dan lain sebagainya. Ya. Nah, Az-Zuhri menjelaskan bahwa tidak mengapa memakai air itu. Ya. Selama tidak berubah warna, rasa, dan baunya dengan sebab kejatuhan najis. Menunjukkan bahwa najis itu bisa mengubahnya. Bisa mengubahnya. Itu satu ya, itu asar yang pertama. Adapun hadis yang biasa dibawakan bahwa air itu suci selama belum berubah warna, rasa dan baunya dengan sebab kejatuhan najis. Itu hadisnya dhaif. Itu hadis-hadis pertama di kitab Bulughul Maram. Hadisnya dhaif. Setelah hadis la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Menunjukkan bahwa hukum asal air suci dan mensucikan baik sedikit maupun banyaknya. Kemudian diberikan batasan, kalau terjadi perubahan pada warna, rasa dan bau dengan sebab kejatuhan najis. Dengan sebab kejatuhan najis, maka ia menjadi najis. Athar yang kedua, waqala Hammad. Ini bukan Hammad bin Zaid, tetapi Hammad bin Abi Sulaiman al-Faqih al-Kufi. Dia faqih dari para fuqaha di Kufa. Beliau mengatakan la ba'sa rishil maitati. Rish apa? Bulu. Apa? Iya bulu. Rish itu maksudnya bulu. Bulu bangkai. Tidak mengapa. Ya, ini tidak najis. Kemudian kembali lagi, ini dimausulkan oleh Abdul Razzaq di kitabnya Al-Musannaf. Kemudian perkataan Az-Zuhri lagi. Wa qala Az-Zuhri fi 'idhamil mauta. Az-Zuhri berkata tentang tulang
tulang bangkai hewan. Seperti al-fil, gajah. Dan selainnya, yakni dari hewan-hewan yang haram dimakan dagingnya, seperti gajah haram makan karena ada taringnya. Dan selainnya. Az-Zuhri mengatakan, Ibnu Syihab, adraktu nasan, aku jumpai banyak sekali manusia min salafil ulama, dari ulama kaum salaf, yamtashituna biha, mereka menyisir, yakni membuat sisir dari tulang-tulang itu. Wayaddahinuna fiha, dan mereka menjadikan itu sebagai tempat minyak wangi. La yarawna bihi ba'san, mereka menganggap tidak apa-apa. Yakni tidak najis. Tidak najis gitu. Ya. Nah, ini memperkuat mazhab yang sebelumnya. Wa qala Ibnu Sirin wa Ibrahim, berkata Ibnu Sirin, yakni Muhammad bin Sirin, dari keluarga Sirin banyak, ada Anas bin Sirin, ada Hafsah bin Sirin, ada Muhammad bin Sirin, ini keluarga Sirin. Semuanya muhaddisin, semuanya muhaddis, ahli hadis. Yang di sini dimaksud Muhammad bin Sirin dan Ibrahim An-Nakhai, berkata keduanya, la ba'sa bitijaratil aj. Tidak mengapa melakukan perdagangan aj itu apa? Bukan belalai ini, gading, taring gajah ini. Nah, kalau sekarang nggak boleh, bisa dilindungi, bisa ditangkap. Ya. Ini zaman dahulu. Mereka berjual beli itu dan katanya tidak mengapa, ya ini halal ituannya, halal. Ya. Kemudian hadisnya silakan. Ada satu hadis tetapi dua jalan. Hadis 235 dan 236. Kemudian 237 hadis yang kedua. Silakan Suhail baca. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. إسماعيل هو إسماعيل ابن أبي أويس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. معن هو معن بن عيسى ابن يحيى الأشجاعي مولاهم أبو يحيى المديني القزازي ثقة ثبت. قال أبو حاتم هو أثبت أصحاب مالك. Terus satu lagi hadis. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. Iya, hadis 235 dan 236 itu sebuah hadis, tapi dijadikan dua karena dilihat dari jalannya. Hadis itu beredar dari Malik kalau di sini, Al-Imam, an Ibn Shihab, an Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud, an Ibn Abbas, an Maimunah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'ratin. Dari Maimunah, istri beliau,
radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai tikus saqatat yang terjatuh fi samnin, ke samin. Saminnya bukan cair, samin beku. Samin beku. Faqala, maka beliau bersabda, alquha, buanglah tikusnya itu, buang. Wa ma haulaha, dan yang sekitarnya yang kena itu. Fatrahuhu. Wa ma haulaha fatrahuhu. Pertama buang tikusnya, dan yang terkena dengan tikus itu dibuang. Yang di sekelilingnya, wa ma haulaha, dibuang. Wa kulu samnakun, dan makanlah samin kamu yang tidak terkena karena beku ini. Kalau cair ya tikusnya masuk semuanya buang. Ikan beku, paham gak? Ya, antum paham nanti masuk tikus. Penyakit tentu. Ya. Nah, apakah dari sini bisa dikatakan bahwa bangkai itu najis? Nah, itu jadi pembicaraan ulama. Ya. Kemudian juga jalan yang lain ya seperti itu. Khudhuha wa ma haulaha fatrahuhu. Dan hadis yang kedua dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu kalmin, setiap luka, yuklamuhul muslimu fi sabilillah, yang dilukainya seorang muslim di jalan Allah, yang seorang muslim terluka di jalan Allah. Setiap luka yang seorang muslim terluka di jalan Allah, takunu, dia akan ada menjadi yaumul qiyamah, pada hari kiamat, kahayatiha, seperti keadaannya. Idh tu'inat, ketika ia ditusuk, terluka, berdarah, atau kalau sekarang tertembak dan lain sebagainya. Tafajjaru daman, terpancar darah, luka. Al-launu launud dam, warnanya warna darah. Wal arfu arful misk, sedangkan wanginya wangi misik. Tapi ini terkait dengan perang sabil, perang fi sabilillah. Tidak seorang pun muslim yang terluka berdarah-darah, maka dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti itu, berdarah-darah. Warnanya warna darah, tetapi baunya wangi sekali, misik. Oleh karena itu kan orang yang mati syahid, dia dikuburkan apa adanya, dikafankan, kemudian dikuburkan, dan tidak disolatkan. Apa maksud Bukhari membawakan ini? Kita tidak mengerti apa maksudnya. Ulama ini panjang sekali. Al-Hafiz ada yang mengatakan begini, begitu, begini, gitu. Nah, ini kecerdasan dengan kehebatan Bukhari. Selalu memberikan pekerjaan rumah kepada para ulama. Beban bagi ulama itu. Beban. Kadang-kadang rawi dia sebut saja fulan. Seperti yang kemarin, Yazid. Bingung para ulama. Yazid yang mana? Ada Yazid bin Zurai, ada Yazid bin Harun. Pecah para ulama. Al-Hafidh dan rombongannya mengatakan Yazid bin Zurai karena begini. Al-Aini dan rombongannya mengatakan ini Yazid bin Harun. Kata ulama mau tengah-tengah, sudah semuanya kan siqah. Yani buat apa ribut gitu.
Gara-gara Bukhari itu pecah itu. Itu ilmiah pecahnya, bukan pecah main ngata-ngatain, bukan. Pecahnya ilmiah. Yazid dari dulu sampai hari ini. Saya sendiri pribadi mengatakan ini Yazid bin Harun. Al-Hafidh kurang mempertahankan Yazid bin Zurai. Karena ulama membawakan Ismaili itu pengarang kitab Al-Mustakhraj. Dan kita tahu kitab Al-Mustakhraj itu bertemu kepada syekhnya, dari syekhnya Bukhari atau syekh bagi syekhnya. Itu tertulis Yazid bin Harun. Lalu Al-Hafiz membantah, kan lafaznya enggak sama. Lupa dengan apa yang dia katakan bahwa Al-Mustakhraj itu tidak mesti sama lafaznya. Di kitab mustalah yang dikatakan Al-Mustakhraj tidak mesti sama, tapi toriknya itu jelas. Gitu. Wah, didukung lagi oleh para ulama yang lain yang mengatakan ini Yazid bin Harun. Gitu. Dan ini saya kira ini yang lebih kuat. Lebih kuat karena ada jalan seperti itu. Yang lain memang melakukan ini Yazid bin Zurai, tapi tidak kuat. Dari satu saja. Ini dibawakan atau bisa baca di Fathul Bari dan kitab lainnya ulama ada maksud Bukhari begini, maksud Bukhari begitu. Bingung. Bukhari enggak jelasin. Itu Bukhari, Amirul Mu'minin fil hadis. Oleh karena itu Imam Muslim bersumpah demi Allah di hadapannya setelah dia cium keningnya dan wah, tidak ada yang membencimu kecuali orang yang hasad. Ya. Apa maksudnya dibawakan ini? Untuk menjelaskankah terjadinya perubahan atau untuk menjelaskan bahwa darah itu tidak najis? Padahal beliau sudah menjelaskan sebelumnya. Ya, demikian ikhwan. InsyaAllah di lain waktu kita Sabtu depan insyaAllah kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.